Meksiko, sebuah negara yang terletak di kawasan Amerika Latin, berdiri dalam sejarah pemilihan umum yang paling brutal. Langit yang semula tampak cerah, seketika diliputi awan kelabu, di mana 30 nyawa kandidat politik melayang sia-sia usai pemilu yang digelar pada bulan Juni tahun 2024. Sementara itu, di sisi lain, sebanyak 77 politikus lainnya hidup di bawah bayang-bayang ancaman ketakutan, yang setiap hari mereka berjalan di atas tali rapuh antara hidup atau mati. Dan tidak cukup sampai di situ, sebanyak 11 orang telah diculik, dicabut dari tengah keluarga dan pendukung mereka entah kemana, dan tidak ada kabar selanjutnya tentang nasib mereka. Bangsa ini, yang memang dikenal sebagai negara yang dihuni oleh para bromo corah pedagang zat terlarang, memandang masa depan dengan penuh kecemasan dan tanda tanya. Menanti saat pemilu akan digelar bukan dengan suara, melainkan dengan darah dan air mata. Pada hari Jumat yang kelam, bertepatan dengan tanggal 19 April tahun 2024, Noé Ramos Ferretis, seorang calon presiden dari kota Mante di negara bagian Tamaulipas, menjadi korban kekejaman yang tidak terkendali. Saat dia tengah berkampanye di hadapan pendukungnya, tiba-tiba serangan brutal menghentikan nafasnya. Politisi dari Partai Aksi Nasional tersebut meregang nyawa seketika, ditikam dengan beberapa tusukan yang mematikan. Seketika, keheningan menggantikan sorak-sorai, di mana para pendukungnya yang sebelumnya penuh dengan semangat berdiri terpaku atas kekejaman itu. Dan segera setelah itu, kabar duka menyebar seperti api, di mana gambar-gambar selebaran menjadi saksi bisu atas kekejaman yang telah terjadi. Di sisi lain, di tengah kekacauan yang menyelimuti kota, tersangka utama justru melarikan diri tanpa meninggalkan jejak di siang bolong. Hanya beberapa jam setelah kejadian yang mengejutkan tersebut, kabar duka kembali menyelimuti Meksiko. Alberto Antonio Garcia, calon wali kota yang berharap membawa perubahan dari kursi kekuasaan Partai Morena, ditemukan tidak bernyawa. Jenazahnya tergeletak di kota kecil San Jose, Independencia, di bagian Oaxaca, sebuah tempat yang seharusnya menjadi saksi atas janji-janji politiknya, justru menjadi saksi bisu atas akhir hidupnya. Di sisi lain, istrinya, seorang anggota dewan yang berdedikasi untuk kota berpenduduk kurang dari 5.000 jiwa tersebut, mengalami nasib yang hampir sama. Ia diculik dan ditahan selama 2 hari yang mencekam, namun akhirnya dibebaskan hidup-hidup. Kematian yang menimpa Noé Ramos dan Alberto Antonio Garcia adalah kasus terbaru dalam sejumlah kekacauan yang merajalela di Meksiko. Sebelum 2 tragedi yang menggemparkan Meksiko ini, telah tercatat deretan insiden serupa yang telah merenggut banyak nyawa. Berdasarkan data dari laboratorio elektoral, dalam siklus pemilu tahun ini, telah terjadi 30 pelenyapan nyawa kandidat. Selain itu, terdapat pula 27 pelenyapan nyawa lainnya terhadap mereka yang tidak mencalonkan diri, seperti kerabat dari pejabat, organisator politik, pemimpin masyarakat, serta politisi petahana. Lebih dari itu, kekerasan yang melanda proses pemilu ini tidak hanya terbatas pada aspek penghilangan nyawa. Jika dilihat dari aspek lain, seperti penyerangan dan ancaman, gambaran yang muncul justru lebih mengerikan. Menjelang pemilu bulan Juni tahun 2024, lebih dari 170 kekerasan telah dilancarkan terhadap para politisi, termasuk 29 penyerangan, 11 penculikan, serta 77 ancaman kematian. Pada hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 23 April, angka-angka itu berwujud nyata ketika sebuah kelompok bersenjata dengan nekat mencoba mengakhiri perjalanan politik Arturo Lara, seorang calon wali kota dari gerakan warga di Amanalco. Kota yang berada di jantung negara bagian Meksiko ini, yang seharusnya dikelilingi oleh keamanan ibu kota, justru menjadi panggung percobaan penghilangan nyawa yang sangat mengerikan.
Kemudian di tempat lain, dalam suasana yang sama tegangnya, Lorenzo Martinez, calon presiden kota di Zacapu, terpaksa mengundurkan diri dari pencalonan. Demikian ini karena ancaman yang mengintai telah memaksanya untuk meninggalkan ambisi politiknya, sebuah keputusan yang pastinya tidak mudah untuk diambil. Dua kejadian ini bukan hanya sekedar cerita dalam berita, tetapi merupakan cerminan dari realitas yang sangat suram, di mana keamanan menjadi barang langka dan nyawa politisi terancam oleh bayang-bayang kekerasan yang tidak terkendali. Pemilu di Meksiko, yang idealnya merupakan puncak dari perayaan pesta demokrasi, telah tercoreng oleh kekerasan yang memilukan. Kekerasan ini bukan fenomena baru pada tahun 2024 saja, melainkan sebuah pola yang terjadi secara berulang dalam pemilu-pemilu sebelumnya, di mana kucuran darah pasti mengalir serta banyak nyawa pasti melayang. Data yang disampaikan dengan berat hati oleh lembaga konsultan menunjukkan bahwa pada tahun 2021, setidaknya terdapat 30 kontestan politik yang telah menjadi korban penghilangan nyawa. Dan pada tahun 2018, catatan sejarah yang suram telah merekam bahwa terdapat 24 kasus pembunuhan politik. Bahkan, Meksiko, negara yang terlahir dari revolusi, telah lama mengenal jalur kekerasan pemilu sejak tempo yang sangat lama. Sejarah ini ditulis dengan tinta darah, mulai dari penghilangan nyawa terhadap calon presiden Luis Donaldo Colosio pada tahun 1994 yang mengguncang fondasi politik, hingga penghilangan nyawa terhadap Presiden Alvaro Obregón pada tahun 1928 yang menjadi lambang ketidakstabilan serta konflik politik yang mendalam. Meskipun pembunuhan politik telah lama menjadi bagian dari lanskap politik di Meksiko, namun dinamika kekerasan saat ini menunjukkan akan pergeseran yang sangat berbeda. Kekerasan yang terjadi bukan lagi sekedar pertarungan kekuasaan politik tradisional, melainkan telah berubah menjadi pertempuran yang lebih gelap serta lebih dalam, di mana narkoba menjadi aktor utama serta pemain kunci. Para kartel dan begundal kriminal telah mengambil peran yang lebih besar serta lebih terang-terangan dalam setiap pemilihan umum, mencoba mempengaruhi hasil pemilu untuk keuntungan mereka sendiri. Ini merupakan taktik yang terkoordinasi untuk mendominasi politik lokal, menggunakan intimidasi, korupsi, serta teror sebagai alat. Akibatnya, dalam pemilihan yang terjadi setiap tahun, selalu muncul kekhawatiran bahwa kartel-kartel itu akan mencoba memaksa pemilih untuk memilih kandidat yang mereka favoritkan, menggunakan segala cara, mulai dari distribusi paket bantuan hingga ancaman langsung. Sebagai akibat dari situasi yang semakin genting ini, para politisi dan para pendukungnya selalu berjalan di atas tali tipis, berhati-hati dalam setiap langkah, serta tidak dapat berkampanye dengan bebas serta aman. Demikian ini karena kekerasan dan ancaman yang merajalela telah menanam benih keraguan dalam pikiran masyarakat, membuat mereka bertanya-tanya apakah pemerintah daerah mampu melindungi warganya serta menjaga ketertiban selama berlangsungnya pemilihan. Namun faktanya, pemerintah daerah dengan sumber daya dan kekuatan mereka yang terbatas, tampaknya tidak mampu menghadapi tantangan besar ini, di mana mereka seolah menyerah untuk dapat mengatasi kejahatan terorganisir. Bahkan di Meksiko, garis antara pemerintahan yang sah dengan kejahatan terorganisir tidak lagi jelas, seolah-olah kedua entitas itu telah menyatu serta sangat sulit untuk dibedakan. Para pakar keamanan serta analis politik telah mengamati fenomena ini dengan kekhawatiran yang mendalam. Misalnya, pada pemilu tahun 2018, hampir setengah dari kekerasan politik di Meksiko dikaitkan langsung dengan kejahatan terorganisir, di mana politisi dihabisi dengan rata-rata 1 orang per minggunya. Pengaruh politik telah memungkinkan kelompok kriminal untuk menggunakan pasukan keamanan lokal milik negara sebagai perpanjangan dari organisasi mereka untuk menahan atau menghabisi target serta melindungi transportasi barang ilegal. Selain itu, keuntungan dari perdagangan zat-zat terlarang
legalisasi marijuana di banyak negara bagian Amerika Serikat, serta peningkatan penggunaan fentanyl telah memaksa para kartel untuk menyesuaikan strategi serta pasar mereka. Kini, mereka beralih pada ekonomi ilegal berbasis lokal seperti pencurian minyak, pemerasan, penculikan, serta aktivitas ilegal lainnya yang memerlukan kontrol wilayah lokal. Oleh karena itu, kekerasan politik oleh kelompok kriminal di Meksiko didorong oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan ekonomi, tujuan politik, serta dendam yang mendalam.